Halo semuanya, selamat datang dalam video dokumenter saya. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru yang menghadapi perkembangan peserta didik melalui Zoom meeting mengangkat tema penting tentang bagaimana guru berperan dalam mendampingi perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik, serta strategi yang mereka gunakan dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat Oke. pagi. Perkenalkan, nama aku Syakila Jingga Junior, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Di sini tujuan saya mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratika SPD MPD. Oke, sebelumnya dengan Ibu boleh perkenalkan dari mana asal. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Weni Indasari. Saya di sini sebagai guru di mata pelajaran kimia. Saya mengajar di jenjang kelas 10 dan kelas 11 di salah satu SMA di Empat Lawang. Saya mulai mengajar dari tahun 2023 di semester 2. Usia yang saya ajar anak-anak didik itu berkisar dari umur 15 tahun sampai dengan 17 tahun kurang lebih. Oke, berarti Ibu Weni ini guru SMA kelas 10 kelas 11 ya Bu ya? Ya, benar. Oke, kita langsung saja ya Bu wawancara terkait perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan moral, serta strategi menghadapi masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Oke, pertanyaannya, menurut Ibu, bagaimana mengamati perkembangan kognitif siswa di kelas yang Ibu ajarkan? Oke. Kalau saya pada saat mengamati perkembangan kognitif peserta didik di kelas, biasanya saya melakukan observasi. Kalau kita ngajar itu kan jadi kita lihat langsung perilaku atau kemampuan peserta didik untuk memahami suatu konsep. Jadi saya observasi perilakunya selama pembelajaran berlangsung, seperti mampukah mereka memecahkan suatu masalah yang saya beri, atau mengertikah mereka apa konsep yang akan dimaksudkan atau dipelajari, dan berinteraksi agar mereka nih tahu nih apa yang harus mereka lakukan dan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, berarti cara mengatasinya yaitu dengan observasi ya Bu? Ya, betul. Oke. Apa tantangan terbesar Ibu hadapi dalam membantu siswa memahami materi pelajaran secara kognitif tersebut, Bu? Kalau berbicara tantangan, sebenarnya banyak sekali tantangannya. Tapi mungkin lebih ke fokusan siswa ya. Karena kalau misalnya lagi belajar itu kadang siswa itu kurang fokus dan kesulitan dalam mengolah informasi yang mereka dapatkan, baik informasi dari saya sendiri mungkin ataupun informasi dari buku. Jadi mereka tuh kesulitan dan suka gagal fokus. Ini gimana sih? Ini gimana cara memecahkannya? Tuh. Oke, berarti itu masalahnya dari kegagalan fokus dalam pembelajaran ya, Bu? Ya, benar. Bagaimana Ibu strategi Ibu yang digunakan untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kemampuan kognitif siswa yang berbeda-beda, Bu? Oke, kalau pendekatan ya, saya biasanya secara fleksibel saja. Saya tanya dengan siswanya sendiri ataupun saya menggunakan media pembelajaran biasanya. Jadi dibuat sederhana dan sesimpel mungkin agar mereka bisa menyesuaikan apa sih kebutuhan mereka. Kalau misalnya mereka hanya bisa
menghafal, ya sudah saya beri tabel SPU atau sebuah media untuk mereka hafalkan. Tapi kalau misalnya mereka bisa memperhatikan dalam bentuk gambar atau video, biasanya saya memberikannya dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Secara fleksibel saja, tergantung siswa ini dia apa, misalnya visual kah, auditorium kah, atau apa, itu bisa disesuaikan. Oke, berarti Ibu ini menerapkan dengan adanya media pembelajaran ya Bu, agar anak-anak itu aktif dalam belajar. Oke, di peserta didik pasti akan memiliki perkembangan sosial dan emosional ya Bu. Nah, bagaimana Ibu menilai perkembangan sosial dan emosional siswa dalam lingkungan sekolahnya Bu? Kalau saya menilai perkembangan sosial dan emosional siswa, balik lagi ya ke observasi tadi. Kemudian biasanya kan kami kalau di kelas itu melakukan diskusi ya. Jadi dari sana terlihat jiwa-jiwa sosialnya, bekerja sama mereka antar tim itu seperti apa, dengan cara ya melibatkan siswa itu dalam suatu kegiatan, baik itu dalam bentuk praktikum atau diskusi secara berkelompok. Oke, apakah pernah terjadi konflik antara siswa dan bagaimana Ibu menyelesaikannya, Bu? Kalau konflik tentu saja pasti ada konflik di dalam kelas itu, tapi dia mungkin lebih ke perbedaan pendapat. Misalnya ada yang ngotot yang ini, ada yang ngotot yang itu. Tapi saya sebagai fasilitator ya tentunya membantu untuk meluruskan, tidak menyalahkan, tidak juga membela satu sama lain, tapi saya memberi yang benarnya seperti ini agar konflik yang mereka ciptakan itu selesai dan mereka langsung oh ini toh jawabannya gitu. Berarti langkah Ibu menyelesaikannya itu cukup sesuai fasilitator sebagai guru ya Bu. Nah, apa strategi Ibu atau langkah Ibu selain itu untuk mendukung siswa yang mengalami tekanan emosional atau masalah pribadi Bu? Tentunya saya akan menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung di kelas, sehingga memberikan keterampilan untuk mengelola emosional mereka. Jadi kayak ya kalau misalnya siswa mempunyai tekanan, otomatis mereka harus butuh perlindungan dan keamanan kan. Jadi sebisa mungkin akan diciptakan itu tanpa tanpa mengintimidasi atau mengucilkan dia, sehingga dia tadi tidak mendapatkan tekanan di dalam kelas juga seperti itu. Oke, berarti peserta didik ini apalagi di kelas 10-11 SMA ya Bu, ini perubahan mood swing ya biasanya ya Bu ya. Jadi susah untuk mengkontrolnya. Oke, biasanya kan di peserta didik itu kita dinilai yaitu moralnya ya Bu. Nah, apa pendekatan yang Ibu lakukan atau gunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa tersebut? Kalau pendekatannya ya biasanya kalau seorang guru itu biasanya jadi contoh untuk siswanya ya kan. Ya sebisa mungkin saya memberikan teladan atau pembiasaan yang bagus-bagus dan positif, tentunya memberikan masukan terus kepada mereka bahwa oh guru saya saja seperti itu, maka saya harus seperti itu gitu. Oke, baik sekali. Bagaimana sekolah dan guru bekerja sama dalam menangani siswa yang menunjukkan perilaku kurang baik secara moralnya, Bu? Kalau guru dan sekolah pastinya jika ada siswa yang berperilaku kurang baik ya, moralnya baik sosial, itu biasanya dilakukan suatu bimbingan. Makanya di situ kan di sekolah itu pasti adanya guru BK dan kesiswaan ya. Tentunya dia bekerja sama juga dengan wali kelas. Jadi biasanya guru mapel seperti saya ini akan bicara dulu sama wali kelasnya. Oh anak ini seperti ini, baru nanti ditindaklanjutin gitu. Oke, kita masuk ke strategi dalam menghadapi kemasalahan tersebut.
Nah, ketika menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus atau hambatan belajar, apa strategi Ibu dalam menangani situasi tersebut? Oke, kalau berbicara ke siswa yang berkebutuhan khusus, kembali lagi apa yang diperlukan oleh siswa itu sebenarnya ya. Jadi biasanya kami sudah melakukan asesmen awal namanya untuk mengidentifikasi nih mana siswa yang butuhnya ini, yang itu, yang ini. Jadi sudah dikelompokkan sehingga mereka tuh kayak yang tidak kebingungan dan memang benar-benar dibimbing maunya seperti apa agar bisa mengikuti pembelajaran untuk kedepannya biar nyaman juga kan. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu. Apa bentuk kerjasama yang Ibu lakukan dengan orang tua siswa dalam menghadapi masalah perkembangan anak ini? Oke, saya juga sebenarnya salah satu wali kelas juga ya di sekolah. Jadi biasanya saya mengajak orang tua untuk bekerja sama dengan cara saya mengawasi perkembangan siswa ini di rumah. Sedangkan si wali siswa saya ajak kerjasama untuk mengamati perkembangan siswanya di rumah sehingga terjadi kolaborasi yang tidak miskomunikasi gitu. Nanti kami diskusikan anak ini seperti apa di rumah, kemudian kalau di sekolah dia ini seperti apa, agar tidak terjadi kesalahpahaman juga antara guru dan wali murid. Jadi mereka tuh tahu, oh ini anak ini seperti ini loh perkembangannya sejauh ini. Jadi mereka tidak hanya memberi tanggung jawab, tapi mereka juga harus punya tanggung jawab juga seperti itu. Karena tidak semuanya itu kan tugas wali kelas ya. Harus ada juga keterlibatan orang tua. Jadi ya saling bekerja sama, saling komunikasi terus lancar agar sama-sama tahu perkembangan siswa ini sudah sampai mana dan sejauh mana gitu. Oke, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Weni tadi, saya dapat melihat adanya keterkaitan antara strategi yang digunakan guru dan teori-teori perkembangan peserta didik. Misalnya dalam membantu perkembangan kognitif tadi melalui observasi ya, Bu. Ya, benar. Nah, jadi guru itu menerapkan pendekatan teori-teori tentang zona perkembangan proksimal dengan memberi konfudik kepada siswanya. Nah, sementara dalam aspek sosial dan emosional, yaitu pendekatan psikologis ya Bu, yang adanya guru BK untuk menghadapi masalah-masalah siswanya. Nah, ini tercermin dari cara guru membangun hubungan empatik dengan siswa, serta strategi dari kemasalahan tersebut dapat diselesaikan adanya kerjasama guru dan orang tua serta sekolah. Oke, dari wawancara ini saya belajar bahwa peran guru tidak hanya sebatas mengajar, namun juga membimbing perkembangan karakter dan kepribadian siswa. Semoga video ini bisa menjadi refleksi bagi kita ya Bu, terkhususnya anak-anak, ataupun calon guru dan juga orang tua di masa mendatang untuk lebih peduli dan siap menghadapi tantangan pendidikan secara menyeluruh. Oke, terima kasih kepada Ibu Weni telah menyempatkan waktunya dalam sesi wawancara ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Amin. Oke, saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itulah tadi wawancara singkat yang dijelaskan oleh Ibu Weni sebagai guru SMK kelas 10 dan kelas 11 dalam menghadapi perkembangan peserta didik seperti perkembangan kognitif, sosial emosional, moral peserta didik, serta strategi dalam menghadapi permasalahan peserta didik. Semoga penjelasan wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. See you next video. Bye-bye.